Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Igel Oseven. Pada video ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Iblis Menggugat Tuhan. Buku ini ditulis oleh Safni. Berikut isi reviewnya. Mungkin akan banyak orang bertanya-tanya tentang judul buku ini yang kelihatannya sedikit nakal. Ditambah dengan nama alias Swani, penulis dari luar yang tidak tahu identitas aslinya. Apalagi dipakai rujukan kutipan ayat suci dari Islam, Nasrani, Yahudi, malah ada Zoroaster. Meskipun begitu, setelah saya membaca dengan penuh rasa penasaran, ternyata tulisan itu begitu islami dan bernuansa tasawuf. Walaupun menurut hemat saya, buku ini haruslah sudah dibekali bacaan lain di mana pondasi-pondasi keyakinan semakin jelas. Buku ini seperti cerita hikayat dalam nuansa cerita nabi-nabi. Nabi yang sering dinotis dalam buku ini ialah Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Ada juga sih yang sedikit pemberitahuan yaitu Nabi Samuel. Kisah dalam buku ini secara garis besar tergambar pertemuan Buhairah dengan iblis yang berkostum ala Sufi Darwis. Kemudian cerita selanjutnya bercerita prequel kenabian Muhammad, yaitu bagaimana Abraham dengan pasukan gajahnya bisa mencoba menyerang Mekah dengan tokoh-tokoh Abraham, Sirat, penasihat Raja Abraham, Syabah, kemenakan janda Abdullah, ibunya Nabi Muhammad. Kisah siapa yang membuat terharu di mana pasca kekalahan pasukan Abraha di tengah gurun, ia pulang ke rumah melihat Muhammad telah lahir dan menggendongnya. Di sana pun menjadi sebuah pertemuan monumental terhadap Sirat yang menyerahkan pedang Abraha untuk meminta maaf kejahatan dan mensucikan kembali namanya. Dalam kurung Agara digunakan oleh Muhammad kelak. Intisari dalam buku ini menambah wacana, akal, dan komunikasi terhadap Tuhan. Setelah manusia yakin bahwa dirinya melakukan banyak hal atas nama Tuhan, kadang manusia lupa. Ia bertindak begitu karena penuh dengan rasa ego. Sebelumnya, saya telah mencatut citra Allah pada manusia serta potensi-potensi nilai ketuhanan bisa dicapai manusia meskipun kita tahu manusia ada batasnya serta Tuhan tidak. Di sini iblis menjadi manusia yang bangga karena dikutuk oleh Tuhan. Bagaimana ia merasa ini semua adalah takdirnya. Padahal Musa saat menghukum Samiri karena telah membuatkan patung sapi agar dapat disembah sebagai perantara Musa dengan Tuhan, ia tidak dimaafkan. Karena apa? Semua meminta maaf, dia masih memiliki alasan-alasan. Iblis menjadi makhluk Tuhan pertama yang menggunakan analogi agar ia menganggap kesalahannya harus disertakan pada Tuhan. Begitu juga iblis, makhluk pertama yang menggunakan akal untuk membela perbuatannya. Dan juga sombong. Kita tahu dosa yang paling tidak disukai Tuhan adalah sombong. Mungkin saya bisa berefleksi bagaimana sombong dalam keadaan tidak sadar itu membahayakan. Di era postmodern ini, sombong sudah beda tipis sama narsis. Apalagi dengan fitur-fitur media sosial seperti Instagram, Stories, dan WhatsApp Stories. Semakin kita tidak sadar apakah kita berniat membagikan kebaikan atau memamerkan aktivitas. Walaupun begitu, saya juga banyak belajar pada iblis. Bagaimana malaikat sepertinya tidak sama sekali membenci Tuhan sekalipun ia dikutuk, sujud, dan sembahyang penuh selama 700.000 tahun.
Bayangkan bagi kita manusia, meskipun begitu, kita tidak bisa membandingkan segala rahmatnya. Ah, iya, di iblis juga saya belajar bagaimana akal seringkali berada di belakang nafsu. Kita selalu memilih berdasarkan nafsu, baru diiringi oleh statement akal. Hal tersebut yang membuat kita menjadi tercela sebaik apapun perbuatan atau pembelaannya. Di situ saya berpikir bagaimana manusia begitu kompleks dan abstrak. Manusia-manusia jahat bisa menjadi baik kalau kita mendengar motif apa yang membuat mereka melakukan hal buruk tersebut. Misalnya, manusia kadang sombong, akhirnya melupakan Tuhan, dan menciptakan sendiri alam buatannya dengan menggunakan akal yang terbatas. Meskipun begitu, Tuhan selalu memberikan kasih sayangnya kepada manusia dan ingin manusia berbalik dari jalan-jalannya. Sekian dan terima kasih buku yang sudah saya review, Iblis Menggugat Tuhan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.